Oke guys bro, sekarang saya akan nge-share video ya, cara untuk membuat pohon kelengkeng itu cepat berbuah. Jadi pohon kelengkeng saya ini guys ya, ini nanamnya tahun 2017, sekarang tahun 2020 ya, sekitar 3 tahun 4 tahun lah. 2017, 18, 19, 20 nutup Desember ini, berarti ya kurang lebih 4 tahun. Tingginya sudah kayak gini. Ini yang bisa membuat tingginya seperti ini itu ya dari segi pemupukan juga. Pemupukannya ya mau dibilang rutin enggak juga, tapi kalau sudah kelihatan ya malnutrisi lah, dipupuk. Pupuknya macam-macam, kadang-kadang pakai Ponska Plus, kadang-kadang pakai ZA, Korea, dan juga kadang-kadang pakai NPK Mutiara. Ya ini tingginya sudah seperti ini guys ya. Terus penyiramannya pada saat umur sekitar mulai kecil baru nanam sampai sekitar 1 tahun 2 tahun itu penyiramannya rutin. Jadi saya pakai timer ya guys ya, selangnya ini. Tapi sekarang sudah besar gini nggak sering diairi, jadi selang ini ditaruh di sana. Terus pompanya itu pakai timer, jadi tiap pagi siang sore itu ngairi ya kisaran 1 menit lah. Tambah besar juga di durasinya juga ditambah, biasanya 1 menit, kadang-kadang ya 2 menit atau 3 menit, tapi 2 menit itu sudah lama guys ya, sudah banyak airnya di seputaran bawah sini. Jadi selang itu ditaruh di sini. Jadi meskipun saya sendiri itu tidak ngairi, ya ngairi sendiri. Tingginya sudah seperti ini sampai umur sekitar kurang 4 tahun sedikit, ini masih belum berbunga guys ya. Belum berbunga, saya sudah kecewa. Jangan-jangan ini ada yang bilang kelengkeng lanang, jadi kelengkeng jantan. Masa ada jantan betinanya sih namanya kelengkeng itu. Akhirnya saya browsing dan dapat solusi dari internet. Jadi yang saya share ini videonya dari internet juga, dari YouTube. Kemudian saya punya inisiatif beli di online juga, melalui internet juga. Saya pakai KCLO3 ya, ini guys, KCLO3 nya, atau kalsium klorat. Kalsium dalam bahasa lainnya itu, dalam bahasa kimia lainnya itu potasium klorat. Ambilnya tidak begitu banyak guys ya, ini belinya 1 kilo sekitar antara 80-90, dengan ongkirnya kurang lebih 100 sampai di Kelabang Bondowoso Jatim. Ini saya mau dikasih lagi karena buahnya sudah habis dimakan kelelawar. Sebelum berbuah saya nyangkanya ini kelengkeng pejantan atau kelengkeng lanang atau kelengkeng laki ya, nggak bisa berbuah katanya. Setelah berbuah saya pun khawatir, ini adalah kelengkeng pingpong. Kelengkeng pingpong itu buahnya besar, tapi bijinya pun juga besar. Nah, kalau bijinya besar terus buahnya besar juga, otomatis yang namanya dagingnya itu tipis, tidak mungkin tebal. Tapi akan saya buktikan sebentar lagi. Ini akan saya potong semua ini. Saya nyisakan satu ini ya. Satu bungkus ini, yang lainnya saya biarkan. Saya biarkan biar ya dimakan binatang malam lah. Umpamanya ini betul-betul kelengkeng pingpong, ya akan saya potong, rencana seperti itu. Soalnya
juga ehon guys ya. Ini pohonnya bagus sekali, pohonnya lurus kayak gini dan kokoh, nggak kayak yang lain. Kalau yang lain pohonnya nggak begitu besar kayak gini tapi sudah berbuah ya. Ini entah tingginya berapa meter ini, mungkin 3 sampai 4 meter ini, dari tanah sampai ke pucuk utama di atas. Ini akan saya potong ya guys ya, akan saya ambil semua, akan saya buktikan kayak apa sih buahnya ini, apa bijinya ya standar, terus dagingnya lumayan tebal. Sekaligus sebentar lagi saya juga akan masang ini, mau dikasih KCLO 3 lagi. Ya ini buahnya guys ya, ini buahnya, ya, terlalu terang, sini aja ya nampak jelas ya. Ini buahnya, mungkin rekan-rekan bisa kasih masukan ya. Ini kalau buahnya sering pecah kayak gini guys ya, jadi pertumbuhan buahnya di dalam itu lebih cepat ketimbang pertumbuhan kulitnya, jadinya pecah ya. Ini guys ya, dan bijinya pun pecah kayak gini. Saya tak makan. Oh lumayan manis, oke banget. Saya buka satu, baru ini dengan ini dua. Bijinya ini, dagingnya cukup tebal. Ini bijinya mesti pecah kayak gini guys, nggak tahu karena apa ini. Ya, saya buka lagi yang ini. Ya ini. Jadi alhamdulillah ini kelengkengnya bukan kelengkeng pingpong yang saya khawatirkan. Nggak jadi dipotong, maunya ini mau dimusnahkan. Dan untuk berikutnya saya akan ngasih ini guys ya, ngasih KCLO 3 ya. Ini mau nimbang dulu guys ya. Saya mau pakai 100 gram. Kalau dulunya pakai 60 gram, ini saya perbanyak lagi. Caranya kalau terlalu banyak takutnya mati guys ya. Tapi itu coba merupakan kekhawatiran pribadi saya. Entah kalau secara biologi pertanian gimana saya tidak tahu kalau kebanyakan ininya. Ini pas ya 100 gram ini. 100 gram.
Langsung saya masukkan ke timba, terus dikasih air. Ini maaf kalau goyang-goyang ya guys ya, soalnya yang namanya kameranya ditaruh di dada pakai HP ini. Tak ulek-ulek dulu, soalnya ini menggumpal. Seharusnya ketika diberi air sedikit tadi itu langsung diumek-umek kayak gini ya, biar hancur. Tapi ini sudah kadung. Ya, langsung akan saya siramkan. Ini masih ada sisa ya guys ya, mau dikasih air lagi. Jadi ini ceritanya tidak usah ini guys ya, biasanya harus dilukai. Yang namanya pohonnya itu tidak usah lah. Sebab saya juga takut melukai, takutnya infeksi pohonnya ini. Tidak usah dilukai-lukai. Tidak ada luka-luka kan ya. Ada yang bilang itu istilahnya apa? Dirampok. Entah kok bilang gitu, dirampok. Tapi jangan dibiarkan seperti itu, nanti ditambah air lagi. Ya katakanlah ditorap lah. Untuk pompa air yang pakai timer akan saya tunjukkan ya guys ya. Jadi pompa airnya ini, ya ini pompa air biasa. Tapi ini dikhususkan hanya untuk tanaman. Kalau untuk isi tandon dan lain sebagainya, kora-kora, air minum, pompanya lain itu. Tandonnya saya di sini ini tandonnya, ini pompa airnya. Terus yang menghidupkan ini, kabelnya ini masuk ke panel timer. Ini panel timernya guys ya. Terserah mau pakai apa, kalau saya pakai ini mereknya. Kelihatan ya, mereknya pakai ini Brandstool, pakai Helles apa terserah. Tapi dari timernya itu jangan langsung masuk ke pompa air. Masalahnya ini seklarnya yang di dalam, seklar elektrik atau relay lah gitu ya, itu kecil sekali, jadi takutnya terbakar atau kobong. Jadi timer ini menghidupkan relay dulu, kemudian relay ini baru menghidupkan pompa air. Jadi dengan setting timer guys ya, kita itu bisa ngairi atau bisa menghidupkan pompa itu 1 kali, 2 kali, 3 kali, bahkan berkali-kali tiap hari. Dan durasinya pun juga bisa dihitung, bisa disetting, entah itu 1 menit, 2 menit, 3 menit, atau bahkan sampai 1 jam. Mungkin itu berupa kebun yang begitu lebar. Tapi pompa airnya yang jelas bukan cuma pakai 1 kalau sampai pakai kebun. Ini cuma rumahan lah. Jadi selangnya ngalir ke sana, langsung keluar ke yang depan tadi.
Oke, gitu aja guys ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat rekan-rekan yang pengen nanam tanaman kebun rumahan, entah itu lengkeng dan lain sebagainya. Ya itu guys ya, rindang sekali. Oke, terima kasih.